Di awal film kita diperlihatkan seorang kakek tua yang sedang mendengarkan rekaman suara dan berusaha menirukan suara itu. Lalu dia menghampiri kakek tua yang wajahnya sangat mirip dengannya dan mengambil ID card-nya lalu dia pergi. Beralih ke kota Munich, Jerman, terlihat di layar LED politisi ternama asal Jerman yang bernama Manfred Vest sedang berpidato dan dia akan mencalonkan diri menjadi kanselir Jerman. Dan si kakek tua tadi kini telah tiba di perusahaan milik Manfred Vest tersebut. Dia ternyata berposisi sebagai petugas kebersihan di perusahaan itu. Diketahui sang kakek bernama Ralf. Lalu dia masuk ke dalam lift untuk membersihkan ruangan di lantai atas. Keamanan mengatakan bahwa yang datang hanya Elias dan Jennifer. Lalu Ralf masuk ke dalam ruangan. Ternyata di sana dia memasangkan peredam di pistol miliknya. Tak lama Jennifer datang yang membuat Ralf langsung membunuhnya. Mendengar suara mencurigakan, keamanan datang untuk mengeceknya, namun tiba-tiba dengan mudah Ralf melumpuhkan semua penjaga di sana hingga menyisakan Elias yang langsung turun lewat tangga. Ralf yang sedang mengejar dengan penuh perhitungan, tembakannya berhasil mengenai kaki Elias, tapi anehnya Ralf tidak membunuhnya. Mengetahui polisi mulai berdatangan, Ralf bergegas pergi ke atap gedung dan melemparkan bom asap ke bawah. Lalu Ralf turun menggunakan tali karmantel yang telah dia bawa. Kini terlihat Ralf sudah tiba di apartemennya. Di dalam dia mulai melepaskan penyamarannya yang ternyata dia bukanlah kakek tua, melainkan bapak anak satu yang umurnya sekitar 30-an. Jadi Ralf yang asli itu kakek tua yang tadi, guys. Nah, pria ini menyamar sebagai Ralf untuk melancarkan aksinya. Keesokan harinya semua media langsung memberitakan kejadian semalam dan mereka juga mengabarkan bahwa Manfred Vest akan menjenguk putranya Elias di rumah sakit. Di lain sisi, Ralf KW sudah berada di sebuah gedung dan sedang merakit senjata dari koper yang ia bawa. Di dalam mobil, asistennya menanyakan reaksinya mengenai Oledak Charles kepada Manfred Vest. Manfred Vest mengatakan jika Oledak Charles nama aslinya adalah Sulaiman. Dia merupakan penipu dan pengkhianat bagi orang barat. Kembali ke dalam gedung, selesai merakit, pria itu mencoba menembakkan senjatanya ke tembok rumah sakit agar titik bidinya tepat sasaran. Di luar rumah sakit terlihat warga sedang melakukan protes terhadap Manfred Vest yang tak lama dia tiba di rumah sakit itu. Dan setelah turun dari mobil, pengawal Manfred Vest berhasil menemukan lokasi penembak yang langsung menyuruh keamanan untuk memeriksanya. Sementara Ralf KW mulai membongkar lagi senjatanya dan bersiap untuk pergi. Namun sebelum pergi dia meletakkan bom aktif di bawah tempat tidur. Let's dance tonight. Di saat pria itu pergi, polisi mulai berdatangan. Tanpa polisi sadari bahwa pelakunya sedang di depan mereka. Polisi kini telah tiba di ruangan tempat penembakan. Namun di sana mereka tidak menemukan pelaku, melainkan Ralf KW pergi ke basement dan menukarkan mobilnya, lalu dia meledakkan mobil yang tadi dipakai. Beralih ke markas Badan Intelijen di kota London, Inggris yang bernama MI6 Headquarters, terlihat agen MI6 sedang meneliti sebuah senjata. Dia bernama Bianca yang merupakan ahli senjata. Berita kematian Manfred Vest pun telah tayang di semua media ternama. Sementara Ralf KW menemui kenalnya di Hamburg, Jerman untuk membeli sebuah catur antik. Bianca kini telah pulang dan tiba di rumahnya. Dia disambut hangat oleh suaminya yang sedang menonton tayangan Oledak Charles yang merupakan miliarder terkenal. Namun Bianca lebih tertarik dengan berita kematian Manfred Vest. Yang tak lama anaknya yang bernama Jasmine datang untuk mengingatkan Bianca pada acara pertemuan orang tua di sekolahnya. Di perbatasan sedang ada razia. Ralf KW sedang diperiksa oleh polisi. Setelah memeriksa bagasinya, polisi itu hanya menemukan koper yang berisi pakaian dan pria itu menunjukkan kotak catur yang baru saja dia beli. Akhirnya pria itu lolos dari pemeriksaan dan bergegas pergi. Keesokan harinya,
Terlihat Bianca pergi ke kantornya dan mengecek komputernya yang ternyata penembakan itu berjarak 3.815 meter, di mana itu sangat mustahil dilakukan oleh orang biasa. Bianca memaksa atasannya yang bernama Ozzy agar dirinya diikutkan dalam rapat yang membahas kematian Manfred Vess. Rapat itu dihadiri petinggi intelijen Jerman yang bernama Werner Lechner untuk meminta bantuan MI6 dalam menangani kasus penembakan tersebut. Bianca pun masuk dan memastikan jarak tembakan yang terkonfirmasi. Werner mengatakan jika jarak tembaknya sejauh 3.815 meter. Karena menurut Bianca itu mustahil dilakukan karena rekor dunia saja hanya 3.540 meter yang terjadi di Ukraina pada tahun 2023. Bianca menanyakan apakah mereka menemukan senjata di TKP. Werner pun menjawab tidak. Lalu dia menampilkan pelaku yang pergi sambil membawa koper dari rekaman CCTV yang didapat. Bianca mengatakan bahwa dimensinya kurang dari 60 cm yang berarti senjata itu tidak berada di dalam koper. Menurut Bianca, senapan tersebut pasti pesanan khusus dan bagian barel dari senapan itu dibagi menjadi 2 bagian. Karena jika tidak, barel tersebut tidak akan muat di dalam koper. Tapi Ozzy menyangkal, karena jika bagian barel terbagi menjadi 2 bagian, itu sangat berisiko karena kesalahan sedikit saja akan membahayakan si penembak. Bianca mengatakan bahwa ada pembuat senjata yang ingin mewujudkan itu semua. Dia bernama Norman Stoke yang berasal dari Irlandia. Dan Bianca punya cara untuk menemukannya. Di dalam ruangan, Isabel memanggil Bianca untuk mencari tahu tentang Norman. Bianca mengatakan bahwa Norman telah membuat senapan mesin dari tahun 80-an di Belfast Timur. Dia memiliki saudara yang bernama Larry, di mana dulunya mereka membunuh lebih dari 12 warga sipil yang tak bersalah. Yang akhirnya Larry berhasil ditangkap, tetapi dibebaskan setelah perjanjian perdamaian. Sedangkan Norman sendiri sampai sekarang mengembangkan keahliannya untuk membuat senapan mesin. Beralih ke Ralph KW yang kini sudah sampai di Paris, Prancis, dia pergi ke salah satu warnet dan langsung membuka browser obrolan khusus untuk menghubungi kliennya dan menagih sisa pembayaran atas misi di Jerman. Klien itu menjawab agar mau menunggu dalam waktu 24 jam. Tak lama pria itu mendapatkan tawaran misi baru dari orang lain dengan harga yang sangat besar. Tetapi klien itu ingin bertemu langsung. Pria itu pun menolaknya. Tak menyerah begitu saja, klien tersebut membujuk dengan memasang harga 10 juta dolar plus bonus asalkan bisa bertemu langsung. Pria tersebut meminta 1 juta dolar untuk pertemuannya saja dan harus dibayar di awal. Pria itu juga berhak membatalkan misi tersebut. Tak lama uang 1 juta dolar pun masuk. Pria itu langsung bergegas pergi. Sementara Bianca kini sudah berada di Belfast sedang mengabari suaminya bahwa dirinya tidak bisa hadir di acara pertemuan orang tua. Lalu dia datang menemui seorang perempuan yang bernama Alison. Dia merupakan istri dari Larry, saudaranya Norman. Bianca mengatakan bahwa dirinya tahu semua kejahatan Alison. Jika Alison tidak mau membantunya menemukan Norman, Bianca akan kembali memenjarakan Alison. Dan Bianca memberikannya waktu sampai nanti malam. Malam harinya Bianca sudah tiba di rumah. Dia mencoba menghubungi Alison namun tidak dapat dihubungi. Lalu Jasmine pun datang. Bianca meminta maaf kepadanya namun Jasmine sudah terlanjur kecewa dan marah. Sementara Ralph KW pergi ke Swedia untuk bertemu dengan kliennya. Dari kejauhan Ralph KW memantau kliennya yang ternyata perempuan, dia bernama Zina Jansson. Hingga di suatu tempat, Ralph KW meminta Zona untuk tidak membalikan badannya dan hanya berkomunikasi lewat suara saja. Lalu Ralph KW menanyakan siapa targetnya. Zina menjawab Ole Daggerless. Mendengar nama itu, Ralph KW meminta harga awalnya dikalikan 10 kali lipat, separuh bayar di awal dan sisanya di akhir. Lalu Ralph KW menghilang. Di kantor MI6, Bianca menyampaikan bahwa asetnya tidak memberikan informasi apapun mengenai Norman. Tetapi dia memiliki anak perempuan yang bernama Emma, aktivis London. Bianca kini sudah berada di lokasi yang sedang terjadi demo. Di sana ternyata ada Emma, putrinya Alison. Bianca menyuruh keamanan untuk menangkapnya dan dimasukkan ke dalam sel penjara. Ralph kini sudah berada di Cadiz, Spanyol, dan di sanalah Ralph tinggal bersama keluarga kecilnya yang jauh dari pusat kota.
Lalu dia bertemu dengan istrinya yang bernama Nuria. Sementara itu, Bianca mendapatkan kabar jika Emma terkena serangan jantung dan tak sadarkan diri. Namun di perjalanan nyawanya tak tertolongkan. Kembali ke Ralph KW yang ternyata di keluarganya dia dikenal dengan nama Careless. Nah, sementara kita panggil dia Careless karena sepertinya itu masih bukan identitas aslinya, guys. Dia membuka laptopnya dan membuka obrolan khusus yang ternyata dia masih belum mendapatkan sisa pembayarannya. Justru dia mendapatkan kata-kata mutiara. Bianca mendapatkan telepon dari Allison yang curiga bahwa Emma ditangkap karena ulahnya. Namun Bianca mengelak. Allison yang belum tahu jika Emma sudah meninggal meminta Bianca membebaskan Emma seperti dulu dirinya membebaskannya. Namun Bianca meminta Allison memberikan nomor Norman terlebih dahulu. Setelah itu Bianca akan membantu membebaskannya. Di kantor MI6, Bianca berunding dengan Ozzy dan Isabel meminta mereka mengurus kematian Emma agar Bianca bisa fokus menjalankan misi pencariannya. Yang tak lama datang seorang pria yang bernama Tuan Carver yang akan membantu mereka dalam mengurus kematian Emma agar agen MI6 tidak terseret dalam kejadian itu. Bianca langsung menghubungi Allison dan terpaksa harus berbohong. Dia mengatakan bahwa baru saja dirinya berhasil membujuk atasannya untuk membebaskan Emma. Dan Emma akan segera pulang. Namun Bianca meminta Allison mengirimkan nomor Norman hari ini juga. Lalu Bianca menutup teleponnya. Sementara itu, Careless kembali membuka laptopnya untuk menelusuri identitas dari target selanjutnya, yaitu Uleda Careless. Lalu dia juga menelusuri orang yang memesan jasanya untuk membunuh Manfred Vess menggunakan nomor rekening si pengirim. Yang tak lama, Nuria datang ke ruangan kerjanya. Dia selama ini tidak tahu pekerjaan apa yang telah dilakukan oleh Careless. Nuria yang sudah lama tidak dibelah duren langsung menggoda Careless. Alhasil adegan periclikan pun terjadi. Di New York, USA, sebuah perusahaan milik Timothy lah yang ternyata menyewa jasa Careless untuk membunuh Uleda Careless. Karena perusahaannya akan terancam bangkrut jika sampai produk The Rivers milik Ule diluncurkan. Kembali ke kedis Spanyol di mana Careless dan Nuria sedang merayakan ulang tahun anaknya yang bernama Carlito. Yang tak lama iparnya yang bernama Alvaro datang menghampirinya. Dia mengajak Careless untuk berbisnis. Careless pun menyetujuinya. Yang tak lama notifikasi HP-nya berbunyi. Dia bergegas pergi ke ruangan kerjanya dan membuka laptopnya. Careless mendapatkan pesan bahwa identitas asli si penyewa jasanya tidak ditemukan, tetapi dia mendapatkan lokasinya saat melakukan deposito, yaitu di Munich, Jerman. Careless pun bersiap untuk pergi, lalu Careless mulai berpamitan kepada keluarganya dengan beralasan dia harus bertemu dengan kliennya di Munich, Jerman sekarang juga. Dan Nuria mengatakan bahwa dia yang akan mengantarkannya ke bandara. Di Belfast, Timur Irlandia, Allison nampaknya sangat cemas. Larry mencoba menenangkannya. Bahkan Allison berniat pergi ke London, namun mereka tidak memiliki banyak uang untuk pergi ke sana. Sehingga Allison meminta Larry menghubungi Norman karena menurut Allison, Norman bisa membantu meminjamkan mereka uang. Sementara di kantor MI6, Bianca menelusuri kejadian di kantor perusahaan milik Manfred Vess dibantu oleh rekannya yang bernama Damian. Mereka mendapatkan petunjuk dari tas dan senjata yang dipakai Ralph. Lalu Bianca mendatangi Ozzy dan Isabel. Dia menyampaikan temuannya bahwa pelakunya orang Inggris. Dia mengetahuinya dari tas ransel yang dipakai pelaku yang hanya dijual di Leeds dan tidak pernah dijual keluar. Namun Ozzy tidak mempercayainya. Isabel kembali mengingatkan Bianca agar segera mendapatkan informasi tentang Norman. Bianca mencoba menelusuri latar belakang seseorang dengan ciri-ciri menembak dengan tangan kanan, tinggi, putih, umurnya di bawah 50 tahun. Let's say about 30 years. Di lain sisi, akhirnya Careless tiba di bandara Sheffield. Sebelum berangkat, Careless mencium Nuria. Lalu dia pergi ke tujuan aslinya, yaitu markas pribadinya dengan menggunakan taksi yang telah ia pesan. Di markasnya, dia mengambil beberapa uang dan paspor lalu pergi.
Nuria yang baru saja selesai membeli bunga tanpa sengaja melihat Carlos di dalam mobil taksi. Dia mencoba menelponnya, namun Carlos tidak bisa dihubungi yang membuatnya semakin curiga. Sesampainya di rumah, Nuria tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Ibunya yang melihat Nuria sedang murung langsung menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Nuria menceritakan semuanya. Ibunya pun mulai buka suara bahwa dari awal dia memang tidak menyukai Carlos dan hanya menyukai uangnya saja. Kini Carlos sudah berada di Bavaria, Jerman. Di dalam mobil dia dihubungi oleh Zina yang mengatakan bahwa Zina dan rekannya sepakat menggunakan jasanya, tapi harus bertemu lagi secara pribadi. Carlos meminta Zina datang kepadanya sesuai instruksinya. Di bar, Alison meminta Larry memesankan minuman yang lain. Di saat Larry pergi, secara diam-diam Alison memotong riwayat panggilan di HP-nya Larry. Yang tak lama, HP-nya Bianca notifikasinya berbunyi. Dia langsung pergi ke kamarnya, meninggalkan keluarganya yang sedang berkumpul. Akhirnya Bianca berhasil mendapatkan nomor handphone Norman yang baru saja dikirim oleh Alison. Bianca langsung menghubungi pihak kantor untuk mencari lokasi pemilik nomor tersebut. Bianca bersiap akan pergi sambil membawa koper dan mulai berpamitan dengan keluarganya. Keluarganya nampak jelas raut wajah kecewanya. Di Munich, Jerman, Zina mendapatkan surat yang berisi lokasi pertemuan dengan Carlos. Zina kini sedang menuju titik pertemuan yang ternyata Carlos sudah menyamar dan mulai mengikutinya dari belakang. Hingga saat Zina duduk di kursi sebuah taman, Carlos pun muncul. Carlos meminta Zina tidak menoleh dan terus menghadap ke depan. Carlos meminta Zina membayar 50 juta dolar di awal, namun Zina mengatakan mereka tidak bisa. Tetapi Zina akan membayarnya 20 juta dolar di awal dan uang itu bisa diterima sekarang juga. Setelah berpikir, Carlos menyetujuinya. Zina meminta Carlos melancarkan aksinya pada tanggal 28 sebelum Ule meluncurkan produknya. Sebelum Carlos pergi, Zina meminta kata panggilan untuknya. Carlos menjawab, The Jackal. Why not the jackal? Di lain sisi, Bianca sudah tiba di Riga, ibu kota Latvia. Dia menghubungi Isabel dan mengabarkan bahwa sudah mengetahui lokasi Norman yang masih di Belarus. Isabel mengatakan Bianca kali ini harus mendapatkannya. Bianca juga akan dibantu oleh 2 agen lainnya. Mereka pun berangkat menuju Belarus. Norman hasn't moved. Setibanya di rumah Norman yang terletak di tengah hutan, Bianca dan agen lainnya mulai mengepung rumah itu. Di saat ingin masuk, tiba-tiba dua agen itu harus terkena tembakan oleh Norman. Bianca berusaha mengejarnya, namun Bianca gagal mendapatkan Norman. Bianca langsung menghubungi kantor untuk meminta bantuan dan mengatakan bahwa Norman berhasil kabur, tetapi kopernya tertinggal dan 2 agennya terbunuh. Sementara Carlos masih dengan penyamarannya sedang berada di sebuah bank untuk mencari tahu siapa pemilik rekening si pengirim. Yang tak lama, petugas bank menemukan si pengirim berasal dari perusahaan yang bernama Helelin. From a company account, Helelinia. Tetapi pihak bank tidak bisa memberikan informasi lebih secara detail dan menyarankan Carlos mencari tahu lewat browser. Setibanya di hotel, Carlos langsung menelusuri informasi terkait perusahaan Helelin. Pelacakan itu akhirnya dibawa ke sebuah perusahaan kaya yang berkantor pusat di Inggris, tempat Elias bekerja. Disinilah Carlos menyadari bahwa Eliaslah yang telah memesan jasanya untuk membunuh ayahnya sendiri. Alison dan Larry sedang menuju ke London menggunakan kereta. Tampaknya mereka sudah mengetahui kematian Emma. Terlihat jelas kesedihan yang tidak bisa mereka tahan. Sementara Bianca mendatangi Ozzy dan Isabel untuk melaporkan temuannya. Namun baru saja masuk, Bianca langsung diomeli oleh Ozzy karena dia sudah membuat banyak kekacauan. Mulai dari kematian Emma yang jelas Emma tidak bersalah, kematian 2 agen khususnya yang seharusnya tidak terjun ke dalam operasi itu. Sehingga Ozzy dan Isabel akan menutup operasi tersebut. Namun Bianca langsung menunjukkan temuannya. Ozzy dan Isabel terdiam melihat temuan itu. Bianca mencoba sendiri dengan cara melewati bea cukai dan keamanan. Ternyata mereka tidak mengetahui jika Bianca membawa senapan. Itu semua tentunya berkat Norman Stokes.
Isabel masih ragu untuk melanjutkan operasinya, namun pada akhirnya dia memutuskan untuk tetap melanjutkan operasinya. Bianca kembali ke mejanya dan mencoba menghubungi Allison. Walaupun tidak ada balasan dari Allison, Bianca tetap meninggalkan pesan suara. Tanpa rasa malu sedikit pun, dia berpura-pura sedih dan mengucapkan bela sungkawa atas kematian Emma. Damian menyindir Bianca dengan mengatakan aktingnya bagus sekali. Lalu Damian mengatakan dirinya akan pergi ke Herford untuk mencari data militer yang Bianca minta. Di Munich, Jerman, terlihat Carles kembali melakukan penyamaran dan menjadi seorang yang bernama Herr Bauer. Dia mendatangi rumah duka yang akan mengurus pemakaman Manfred Vest. Di sana Carles berpura-pura sedih dan mengatakan baru saja kehilangan ibunya dan meminta rumah duka itu yang mengurus pemakaman ibunya. Lalu dia berpura-pura sakit dan akan mengambil obat di mobilnya. Namun wanita itu yang kasihan akan membantu mengambilkannya. Di saat pergi, Carles langsung beraksi. Dia berhasil menginstal perangkat jarak jauh di komputer itu agar bisa mengakses dari jauh. Sementara itu, Elias sedang dalam pemulihan. Dia berusaha keras agar dirinya bisa kembali berjalan dan menolak menggunakan tongkat saat pemakaman ayahnya nanti. Kembali ke Charles yang berhasil mengakses komputer rumah duka dan mencari profil orang yang akan menjadi sopir Elias saat pemakaman ayahnya. Sementara di Cadiz Spanyol, Nuria sangat gelisah, bahkan ibunya menyangka bahwa Carles selingkuh. Tak lama Nuria mendapatkan telepon dari Carles. Nuria langsung mengatakan bahwa dia melihat Carles di dalam taksi. Namun Carles mengatakan bahwa yang dilihat Nuria pasti bukan dirinya. Nuria memaksa Carles untuk melakukan video call. Carles pun menurutinya. Dan Nuria menanyakan kapan Carles akan pulang. Carles menjawab sesegera mungkin tetapi tidak tahu kapan. Nuria mengatakan di saat Carles pergi dengan alasan bisnis, dia tidak tahu bisnis apa yang dilakukan Carles sampai saat ini. Lalu Nuria menutup teleponnya. Nuria mencoba menyelidiki ruang kerjanya Carles namun tak menemukan apa-apa. Sampai akhirnya dia menemukan tombol rahasia di lantai. Beralih ke London, Bianca memantau hotel tempat Allison dan Larry tinggal. Allison mengajak Larry jalan-jalan untuk menghilangkan stres, namun Larry menolak karena pihak polisi sampai saat ini belum memberikan kabar identifikasinya kepada mereka. Bianca mengikuti Allison yang baru saja keluar dari hotel, sedangkan Larry mendapatkan telepon dari Norman. Di tepi sungai, Bianca menghampiri Allison. Dengan aktingnya, dia mengucapkan bela sungkawa atas kematian Emma. Bianca menanyakan penyakit Emma. Namun Allison tidak tahu. Allison mengatakan bahwa Bianca memasukkan Emma ke dalam sel dan Emma meninggal di sana. Namun Bianca berbohong dan tidak mengakuinya. Justru Bianca mengancam Allison karena dianggap telah membantu Norman kabur karena riwayat panggilan terakhir Norman adalah nomornya Larry. Emma tak peduli lalu pergi. Padahal kita tahu sendiri guys, Larry menghubungi Norman untuk meminjam uang buat ke London. Di dalam hotel, Larry telah menunggu Allison dan mengajaknya berbicara. Dia menanyakan apa yang telah dilakukan Allison. Allison mengatakan tidak ada. Larry menjelaskan semua yang terjadi kepada Norman, tapi Allison masih tidak mengaku. Hingga Larry meminta ponsel Allison dan mengeceknya. Dari sinilah Larry mengetahui semuanya. Di Herford, Damian tidak menemukan ciri-ciri yang Bianca minta. Bahkan pasukan juga tidak percaya dengan jarak penembakan Manfred Vest. Bianca sedang diinterogasi oleh ketua agen, namun pertanyaannya di luar konteks. Agen itu juga mengatakan bahwa tempat yang mereka tinggali tidak bisa mempercayai siapapun, semuanya berbohong. Sementara Nuria mengajak ibunya dan Alvaro untuk membuka tombol rahasia itu, namun semua percobaannya gagal. Alvaro mengatakan jika dia memiliki nota pembeliannya, dia pasti akan mendapatkan kode baru.
Ozzy menghubungi Bianca meminta dia datang menemuinya untuk bicara berdua. Ozzy membicarakan terkait kebocoran operasinya saat di Belarus. Mereka curiga Damian yang telah membocorkannya. Dia juga mendapatkan informasi dari rekannya di Amerika bahwa sebentar lagi kemungkinan akan terjadi penembakan yang serupa. Jika itu benar terjadi, maka pasti kesalahannya ada di dalam. Ozzy meminta Bianca tetap merahasiakan itu. Keep the circle tight. Setelah melihat denah rumah Carlos, Nuria menemukan ruangan tersembunyi. Lalu dia meminta Alvaro membobol ruangan itu. Sementara Carlos sedang bersiap untuk pergi, lalu dia dihubungi oleh Zina yang mengabarkan bahwa Rodin akan berada di Tallinn pada tanggal 22. Uang muka juga sudah ditransfer, jadi Carlos sudah bisa mulai bekerja. Zina juga menyuruh Carlos cepat menyelesaikan bisnisnya di Munich, karena kali ini dia sangat berharap kepadanya. Oh ya guys, yang belum tahu Rodin itu siapa, jadi Rodin itu panggilan dalam misi mereka dalam membunuh Ole Dak Charles, atau panggilan samaran dari Ole Dak Charles. Di kantor MI6, Damian memberikan list penembak jitu yang dia dapatkan dari Hertford. Bianca meminta Damian mengecek di mana mereka berada saat penembakan Manfred Vest terjadi. Yang tak lama, agen Paddy menemui Bianca. Paddy mengatakan ia menemukan sesuatu yang menarik di HP-nya Norman. Bianca menyuruh Damian membuatkannya kopi. Paddy menyampaikan bahwa dirinya hanya bisa memulihkan panggilan masuk dan keluar saja, karena keamanannya sangat canggih. Namun Paddy berhasil menemukan beberapa panggilan dan pesan 1 minggu sebelum penembakan sampai terjadinya penembakan Manfred Vest. Nomor tersebut bernama The Jackal. Bianca mulai mencari tahu siapa itu The Jackal. Di upacara pemakaman Manfred Vest, Elias hadir di sana. Dia tidak disambut baik oleh ibu dan saudarinya. Mereka hanya mementingkan warisan dari Manfred Vest. Tak lama pengawalnya datang dan mengajaknya untuk pergi. Elias meminta dirinya terpisah dengan saudarinya. Sebelum berangkat, pengawal dan keamanan mensterilkan lokasi tersebut. Lalu rombongan pun berangkat. Ternyata Carlos berhasil menyamar menjadi sopir mobil yang Elias kendarai. Di dalam mobil, Carlos terus menanyakan Elias mengenai cedera di kakinya. Lalu Elias menanyakan siapa dirinya, dan tiba-tiba lalu Carlos memisahkan diri dari rombongan. Pengawal pun mengejarnya. Elias yang panik berusaha menghubungi kepala keamanan, namun handphonenya harus terjatuh. Akhirnya Carlos dan Elias berada di tempat yang sepi. Carlos menghentikan mobilnya, lalu menodongkan pistol kepada Elias. Elias tahu siapa yang di depannya. Dia hanya marah karena Elias menyuruh membunuh ayahnya tapi juga malah melukainya. Elias berjanji akan melunasi semuanya, namun Carlos mengatakan ini bukan tentang uang. Ternyata teleponnya Elias masih tersambung. Lalu Carlos mengatakan kata-kata mutiaranya. Carlos keluar dari mobil dan meletakkan bom di mobil itu. Tak lama di HP-nya ada pemberitahuan bahwa ada yang berhasil membobol ruang rahasianya. Lalu dia pergi. Di Cadiz Spanyol, Nuria, Alvaro, dan ibunya berhasil membuka ruangan rahasia itu. Saat masuk mereka kaget melihat banyak peralatan penyamaran, uang, paspor, pistol, dan ternyata Carlos juga memantau mereka menggunakan HP-nya yang tersambung dengan CCTV di ruangan tersebut. Berita kematian Manfred Vest membuat masyarakat heboh. Agen MI6 langsung mengadakan rapat bersama agensi Jerman. Lechner mengatakan jika kematian Elias disebabkan karena Elias telah berkhianat kepada pembunuh bayaran yang telah dia sewa untuk membunuh ayahnya sendiri. Elias tidak membayar sisa pembayarannya sehingga pembunuh bayaran itu marah. Informasi itu didapat dari kepala keamanan yang sempat menelpon Elias dan mendengar percakapannya. Di saat rapat, Bianca sambil mengirim pesan kepada Alison mengajaknya bertemu. Sementara Carlos sudah berada di Metz, Prancis. Di dalam mobil, dia tampak sedang melamun yang membuatnya tidak fokus sehingga menabrak sebuah mobil box ekspedisi.
Careless meminta maaf dan mengajak sopir itu berdamai. Careless juga akan mengganti rugi semuanya dengan uang lebih. Namun sopir itu menolak, justru sopir itu memanggil polisi yang sedang lewat. Polisi itu mengecek kartu identitas milik Elias dan ingin mengecek bagasinya karena tahu Careless baru pulang dari Munich, Jerman. Namun tiba-tiba Careless mengatur agar sang polisi terlihat baku tembak dengan sopir ekspedisi, lalu dia pergi. Ozzy berbicara berdua dengan Bianca dan mendapatkan informasi bahwa temannya mendengar percakapan yang berbunyi harga Rodin telah disetujui dan uang muka telah dibayarkan. Bianca menduga pasti ada yang menyewa Jekyll lagi. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksud dengan Rodin itu. Di jalan Careless menghubungi Nuria dan membujuknya untuk datang ke Paris. Careless akan menjelaskan semuanya. Beruntung Nuria mau menurutinya. Careless pun tiba di basement. Dia menyemprotkan cairan untuk menghilangkan jejak lalu menukar mobilnya. Di kantor MI6, Bianca menanyakan list penembak itu saat penembakan Manfred Vest. Damian menjawab tidak ada satupun yang keluar. Namun ada satu orang yang bisa diajak bicara. Dia sangat terobsesi dengan sniper bahkan sampai membuat grup WhatsApp. Pria itu bernama George Hand. Bianca meminta alamatnya dan dia yang akan menemuinya sendiri. Damian terheran dengan sikap Bianca. Bianca kini telah tiba di rumah George Hand. Dia tak menyangka agen yang menemuinya ternyata perempuan. George tak percaya dengan jarak tembakan pembunuh Manfred Vest. Karena dalam jarak 2 mil, peluru butuh waktu 6 atau 7 detik untuk sampai ke target. Itu artinya si penembak juga sama seperti orang yang bisa meramal masa depan. Tapi dia yakin bahwa pelakunya 100% pasti tentara Inggris. Bianca menunjukkan list penembak itu yang didapat dari Damian. Namun tak ada satupun dari mereka yang masuk dalam kriteria itu. Dirasa tidak mendapatkan informasi apa-apa, Bianca hendak pergi. Namun di saat akan pergi, tanpa sengaja dia melihat foto bersama tentara Inggris. George mengatakan itu pasukan tentara terbaik yang pernah dimiliki Inggris dulu. Ada satu pasukan yang disebut legenda karena dianggap bisa menembak dalam jarak 2 mil. Dia bernama Alexander Dagen. Bianca menanyakan lokasinya berada. George mengatakan jika legenda itu telah meninggal saat menjalankan misi di Afghanistan. Lalu Bianca pun pergi. Di jalan Bianca menghubungi Damian dan memintanya mencari latar belakang Alexander Dagen, tentara yang sudah meninggal. Damian menuruti dan mengatakan Alison belum pindah dari hotel. Beralih ke Paris, Nuria sudah tiba di tempat Careless. Nuria langsung menanyakan apa pekerjaannya. Careless mengatakan bahwa dirinya dari awal telah berbohong kepada Nuria mengenai dirinya, namun cintanya kepada Nuria dan Carlito itu benar dan tidak berbohong. Lalu Careless mengungkapkan bahwa dirinya bekerja sebagai penembak bermasalah yang disewa oleh sebuah perusahaan besar untuk membantu memecahkan masalah. Nuria pun bertanya apakah Careless membunuh? Careless mengelak dan mengatakan bahwa dia hanya mengintai. Kadang-kadang menggunakan identitas palsu. Namun itu sangat berbahaya karena pekerjaannya ilegal. Careless berjanji setelah pekerjaan terakhirnya ini selesai, dia akan berhenti dan menghabiskan waktu bersamanya, lalu menjalani kehidupan yang hebat. Nuria menanyakan kapan pekerjaannya selesai. Careless menjawab 2 minggu lagi, dan Careless meminta Nuria mempercayainya. Di New York, USA, Timothy meragukan Careless karena masih berada di Munich dan telah membunuh Elias. Karena itu bisa menggagalkan rencananya untuk membunuh Ule. Apalagi di Munich tempatnya para polisi. Bahkan Timothy berencana mencari pembunuh bayaran lain. Namun Zina meyakinkan Timothy jika Careless pasti berhasil. Apalagi waktunya juga sudah mepet sehingga tidak mungkin mencari pembunuh bayaran lain. Tak lama asistennya datang dan memberikan informasi bahwa Careless membunuh Elias karena Elias tidak membayar sisa pembayaran jasanya dalam misi membunuh ayahnya.
Timothy ternyata menyukai karakter Careless dan meminta Zina selalu bersamanya dan mengawasinya. Larry nampak sedih sekali karena sebenarnya dia sangat mencintai Allison. Namun dia terpaksa membunuhnya karena mengancam keberadaannya serta saudaranya Norman. Larry mengambil handphonenya Allison dan mengirim pesan kepada Bianca mengajaknya bertemu di bawah kanal tempat biasanya bertemu. Bianca tiba di lokasi sendirian dan tiba-tiba Larry langsung menyerangnya. Bianca berhasil kabur, namun Larry masih mengejarnya. Bianca menghubungi kantor untuk meminta bantuan. Unit bantuan akan mengirimkan seorang agen yang bernama Vincent. Vincent pun kini sudah tersambung dengan Bianca dan langsung menanyakan lokasi dia berada. Mengetahui polisi datang, Larry kabur. Bianca mencoba mengejarnya dan meminta Vincent menangkapnya hidup-hidup. Namun Larry berhasil lolos setelah melompat ke sebuah kapal yang lewat dan melompat ke seberang. Mereka memutuskan pergi ke hotel tempat Larry dan Allison menginap. Dan mereka menemukan Allison sudah terbaring tak bernyawa. Di saat Bianca sedang diobati lukanya, Vincent mengatakan bahwa cepat atau lambat Larry pasti berhasil ditangkap. Lalu Vincent memberikan pistol untuk berjaga-jaga. Keesokan harinya Isabel menanyakan perkembangan terkait misinya. Bianca menyampaikan bahwa belum ada. Isabel nampaknya kecewa karena sudah banyak sekali kekacauan yang sudah merenggut nyawa akibat perbuatan Bianca, tetapi tidak ada hasilnya. Bianca meminta Vincent juga diikutkan dalam misi itu karena menurutnya dia bisa diandalkan. Isabel menuruti, namun dengan syarat Bianca harus mengupdate perkembangannya setiap hari. Bianca setuju. Di sebuah kafe, Larry menghubungi Norman untuk meminta sebuah alamat. Norman pun mau membantunya. Beralih ke pantai Valmarin, Kroasia. Terlihat Ule sedang berenang dan dijaga ketat oleh keamanan di sana yang berjaga setiap waktu. Selesai berenang, Ule dihampiri kepala keamanan yang memperingatinya agar tak pergi ke Tallinn karena dia mendapatkan kabar bahwa ada seseorang yang telah menyewa jasa penembak profesional untuk membunuhnya. Namun Ule tetap ingin pergi ke Tallinn dan meluncurkan The Rivers. Rekan bisnisnya sekaligus sahabatnya juga setuju dengan Ule. Di Tallinn, Estonia, Careless melanjutkan misinya. Dia datang ke lokasi tempat Ule akan meluncurkan The Rivers. Careless mulai mengetes alat keamanan di gedung itu yang sedang ada konser. Careless masuk lalu naik ke lantai 2 dan mencari lokasi yang pas untuk melancarkan aksinya. Dia menemukan rongga besi lalu mencoba mengambil visualnya. Namun operator malah memperlebar rongga itu. Alhasil Careless hampir terjatuh, namun HP-nya terjatuh. Dia bergelantungan menggunakan kabel dan hampir ketahuan. Beruntung dia berhasil naik kembali. Setelah konser berakhir, Careless mendatangi petugas dan melaporkan bahwa dia kehilangan ponselnya. Petugas itu membantu mencarinya lalu meminta nomor Careless dan mencoba menelponnya. Akhirnya handphone Careless berhasil ditemukan. Lalu Careless berterima kasih padanya. Dia berkenalan, petugas itu bernama Rasmus. Careless sendiri mengaku dirinya bernama Peter. Bianca bertemu dengan Vincent dan memberitahunya bahwa The Jackal akan membunuh lagi targetnya yang bernama Rodin. Dia tidak tahu Rodin itu siapa. Bianca juga belum memberitahukan kepada siapapun karena mereka tidak mempercayai siapapun di kantor MI6. Setibanya di rumah, Bianca kaget melihat rumahnya berantakan. Dia mencari Jasmine, yang ternyata Jasmine sedang disandera oleh Larry. Ketika hendak membunuh anaknya, Bianca langsung menembak Larry. Bianca menanyakan di mana Norman. Larry tak memberitahunya. Saat Bianca akan membunuh Larry, Jasmine melarangnya. Akhirnya Larry berhasil ditangkap. Careless ternyata mendapatkan nomor Rasmus lalu dia pulang. Setibanya di hotel, Careless terkejut karena di sana sudah ada Zina. Di dalam hotel, Zina mengatakan jika Careless sudah menerima 20 juta dolar dan meminta Careless untuk percaya kepadanya karena kliennya kali ini merupakan miliarder terkemuka. Di atas perahu, Zina mengatakan sangat kagum dengan aksinya, maka dari itu Zina merekomendasikan Careless kepada Timothy. Setibanya di pelabuhan, mereka berpisah.
Tanpa sengaja, Careless melihat orang yang sedang memancing menggunakan walker boot. Careless pun kepikiran untuk ide senjata selanjutnya. Bianca dan Vincent mendatangi Larry yang sedang dirawat dan menginterogasinya, menanyakan di mana Norman berada. Larry tetap tak memberitahunya. Bianca berjanji tidak akan membunuhnya, dia hanya ingin menangkap Norman. Karena merasa tersiksa, Larry mau memberitahunya. Dia mengatakan jika Norman berada di Budapest di sebuah gedung putih besar dan di belakangnya ada kandang kuda. Larry mengetahui itu karena diberitahu oleh Norman. Sementara Norman saat ini berada di markasnya dengan keadaan lengannya yang masih terluka. Tak lama dia mendapatkan pesan email dari seseorang. Setelah dibuka ternyata itu Jekyll. Norman langsung mengirim nomor teleponnya. Careless langsung menelponnya dan mengucapkan selamat atas aksinya. Careless menjawab, semua itu berkat pembuat senjata terbaiknya. Careless menanyakan apakah belakangan ini terjadi sesuatu kepadanya. Norman menceritakan semua kejadian di Belarus. Lalu Careless menanyakan apakah sekarang dirinya sudah aman. Norman meyakinkan bahwa dirinya 100% sudah aman. Careless meminta Norman membuatkannya senjata dengan jarak tembak 75 meter yang bisa melewati detektor logam dan pemindai yang sangat sensitif. Dan senjata itu harus selesai dalam 5 hari. Norman mengatakan bahwa dirinya masih cedera sehingga senjata itu tidak mungkin selesai dalam 5 hari. Norman juga tidak memiliki orang kepercayaan yang bisa membantunya. Careless menawarkan dirinya untuk membantu. Norman pun menyetujuinya. Careless langsung menuju ke Budapest, Hungaria. Bianca dan Vincent kembali ke kantor MI6. Di sana Damian memberikan kabar terbaru kepada Bianca. Ternyata Alexander Dagen orangnya penyendiri. Dia dan beberapa rekannya dikirim ke Afghanistan untuk menangkap pemimpin Taliban. Namun mereka semua terbunuh di Helmand pada tahun 2013. Bianca meminta Damian mencari foto terakhir Alexander Dagen. Lalu Bianca dan Vincent meminta bantuan rekannya mencari lokasi Norman berada. Bianca melihat sebuah koran yang mencurigakan. Lalu dia menyadari jika Rodin itu adalah Ule Dag Charles. Bianca dan Vincent menemui Ozzy. Dia menyampaikan jika Rodin itu adalah Ule. Ozzy menanyakan apakah dia memberitahu Isabel. Bianca tidak memberitahunya karena Ozzy sendiri yang menyuruh dia merahasiakannya. Bianca mengatakan jika dirinya masih ingin menangkap Norman terlebih dahulu karena Bianca sudah tahu lokasi Norman berada. Ozzy menanyakan di mana lokasinya. Pada awalnya Bianca ragu, namun setelah Ozzy mengatakan akan membantu menguruskan surat penangkapan, Bianca memberitahunya. Careless sendiri sudah tiba di Budapest, Hungaria dan sedang menunggu Norman menjemputnya. Mereka belum pernah bertemu sama sekali meskipun mereka sudah lama bekerja sama. Mereka pun langsung menuju ke markas. Bianca mendapatkan kabar kemungkinan besar lokasi Norman berada. Bianca mendatangi rumah iparnya karena dia ingin berbicara dengan suaminya dan Jasmine, namun iparnya melarang. Sementara Careless dan Norman kini sudah tiba di markasnya yang penuh dengan berbagai macam senjata. Salah satu senjata mengingatkan dia akan masa lalunya, yaitu senapan runduk miliknya dulu. Norman menanyakan spesifikasi senjata yang akan dibuat oleh Careless. Careless langsung menunjukkan desainnya di mana senjata itu nantinya akan terpisah dan membentuk sebuah walker boot. Norman kagum dengan idenya. Senjata itu akan dibuat dari bahan ringan yang cocok agar tidak terdeteksi oleh pemindai. Namun kekurangannya adalah hanya bisa digunakan sebanyak 8 kali tembakan. Setelah berdiskusi mereka langsung mengerjakannya. Butuh waktu 4-5 jam untuk proses pemrograman dan 10 jam untuk proses pencetakan. Di lain sisi Nuria sudah tiba di Spanyol dan meminta Alvaro memperbaiki ruangan suaminya yang telah dirusak. Kembali ke Careless yang memantau mereka lewat HP-nya. Mereka memulai prosesnya di mana Careless yang menjadi operator, Norman sendiri yang memberi arahan dan mengeceknya. Proses pencetakan pun dimulai yang memakan waktu 10-12 jam. Sambil menunggu proses pencetakan, mereka berdua bersantai. Careless yang penasaran menanyakan apakah Norman pernah memiliki istri. Norman menjawab bahwa dirinya hampir saja, karena dulu pernah dekat dengan wanita baik dan hebat.
Namun Norman sadar pekerjaannya akan membahayakan nyawanya sehingga Norman terpaksa meninggalkannya. Carles yang mendengar itu mulai kepikiran kepada Nuria. Lalu Carles menanyakan kejadian yang terjadi di Belarus. Norman mengatakan jika dia seorang wanita berkulit hitam berbahasa Inggris menggunakan senjata Glock 17. Carles sadar kalau itu agen MI6. Lalu dia menanyakan bagaimana bisa Norman lolos dari sergapan pasukan MI6. Norman mengatakan sebelum penyergapan dia mendapatkan pesan yang menyuruhnya untuk bersiap karena ada bahaya. Dia juga tidak tahu pesan itu dari siapa. Carles memperingati Norman agar selalu berhati-hati. Bianca yang lagi rebahan mendapatkan kabar dari Vincent lokasi Norman berada yang terletak di dalam gedung putih di Lorenci, sekitar 56 menit dari Bandara Budapest. Bianca langsung menghubungi Ozzy untuk memberitahunya dan Ozzy akan mengurus surat izinnya sehingga Bianca bisa langsung bergerak. Keesokan harinya pencetakan senjata itu pun sudah selesai. Carles langsung mencoba di kakinya, lalu Norman mengajarinya merakit senjata itu. Carles menanyakan tempat untuk mencoba senjatanya. Norman menyuruhnya mencoba di hutan. Lalu dia memberikan kunci mobilnya dan juga peluru dari senapan itu. Carles langsung membeli persiapan percobaannya. Setibanya di hutan, dia menggantungkan semangka untuk targetnya dan langsung mencoba senjata itu. Sementara Bianca dan Vincent mereka sedang menuju ke lokasi Norman berada untuk melakukan penangkapan. Di saat yang sama, Carles juga sudah kembali ke markas Norman. Tanpa Carles sadari, mobil yang berada di depannya itu adalah Bianca dan Vincent. Begitupun sebaliknya, Bianca dan Vincent tidak menyadari mobil yang di belakangnya itu adalah Carles. Namun Carles mulai curiga dengan mobil itu. Di saat Bianca berhenti, Carles menyalipnya. Bianca kini pun sudah tiba di depan markas Norman. Mereka memadamkan listriknya terlebih dahulu. Carles yang melihat itu langsung menghubungi Norman dan memberitahukan bahwa datang agen MI6, lalu Carles menyuruhnya bersiap. Norman pun bersiap. Sementara Bianca dan Vincent mulai bergerak masuk, sehingga baku tembak pun terjadi. Akhirnya Norman berhasil ditangkap. Bianca menyadari bahwa Norman baru saja selesai membuat senjata dan berasumsi senjata itu dibuat untuk Jekyll. Secara kebetulan, Bianca menemukan tas milik Jekyll. Lalu dia menanyakan siapa The Jekyll. Namun Norman tidak memberitahunya. Bianca memancing Norman dengan mengatakan bahwa yang memberitahu lokasinya adalah Larry saudaranya. Namun tiba-tiba Carles terpaksa membunuh Norman agar rahasianya tidak terbongkar. Ketika ingin menembak lagi, Carles mengurungkan niatnya karena dia tidak bisa menghabiskan pelurunya di sana. Dia memilih kabur menggunakan kuda menuju ke hutan. Agen pun langsung mengejar dan menembakinya. Kuda itu harus terjatuh karena tersandung ranting pohon. Langit pun kini sudah gelap dan Bianca melihat kuda keluar dari hutan. Tak lama rekan Bianca terkena tembakan. Beruntung dia menggunakan rompi anti peluru. Carles hendak menembak lagi, namun posisinya sudah diketahui sehingga dirinya kembali berlari. Bianca terus mengejarnya sambil melepaskan tembakan. Namun tembakannya tidak ada yang kena. Carles melompat ke sebuah sungai dan terus menyelam. Bianca menembakinya namun Carles berhasil lolos. Bianca terlihat sangat kesal sekali. Carles muncul dari sungai dan terus berjalan hingga dia menemukan gudang dan berniat tidur di sana. Namun tiba-tiba Carles ditangkap oleh pemilik gudang tersebut. Pria itu berbicara menggunakan bahasa Hungaria. Carles pun tak mengerti apa yang dibicarakan. Namun akhirnya pria itu melepaskannya. Namun setelah menemukan senapan miliknya, pria ini kembali menahannya dan menuntunnya pergi ke dalam rumah. Carles menawarkan uang agar bisa dilepaskan.
Namun pria itu tidak mengerti bahasa Inggris dan menelpon saudaranya yang bernama Gabby. Pria itu menceritakan semuanya. Lalu Gabby memanggil bawahannya yang bisa bahasa Inggris. Carles mengatakan bisa memberikan mereka sejumlah uang agar dibebaskan dan menyelesaikan masalah ini. Gabby yang mendengar itu langsung berangkat. Di perjalanan, Gabby bertemu dengan polisi yang berjaga. Polisi itu mencari orang asing sangat berbahaya yang terlibat baku tembak di pabrik Lorinci. Gabby yakin orang yang dicari polisi itu orang yang ditahan oleh saudaranya. Lalu mereka pun pergi. Sementara Carles ditawari makanan oleh pria itu, namun Carles menolak. Alhasil pria itu memaksanya untuk makan. Carles mengambil kesempatan untuk menyerang pria itu. Akhirnya dia meninggal. Carles mengambil kembali senapannya dan mengambil beberapa barang milik pria itu. Gabby menghubungi saudaranya agar berhati-hati, namun teleponnya tidak diangkat. Carles keluar dari rumah itu dan masuk ke dalam mobil, namun mobil itu tidak menyala. Lalu dia mengganti mobil satunya, namun tiba-tiba Gabby datang dan langsung masuk ke dalam rumah. Gabby kaget melihat saudaranya telah meninggal dan langsung menembaki Carles yang hendak kabur. Setelah mobil berhenti, ini yang terjadi. Anak buahnya Gabby yang ketakutan menjatuhkan senjatanya. Carles menyuruhnya untuk mengemudikan mobilnya lalu pergi dari sana. Sementara Bianca dibantu polisi setempat melakukan investigasi di markas Norman. Yang tak lama, kepala keamanan datang melaporkan penemuan 2 mayat di sebuah rumah. Bianca yakin itu pasti perbuatan The Jackal, lalu mereka menuju ke TKP. Di jalan, Carles meminta handphone pria itu dan membukakan kuncinya. Carles menghubungi Nuria yang berada di pengadilan sedang mengurus penceraian bersama ibunya. Carles mengatakan dirinya dalam bahaya, kemungkinan dia tidak akan kembali. Nuria yang khawatir berniat menyusulnya dan menawarkan bantuan. Carles menolak, namun Nuria tetap memaksa. Carles pun mau mengatakan lokasinya dan meminta Nuria membawakan peralatan-peralatan yang dibutuhkan di ruangan rahasianya. Di kantor MI6, Ozzy mengabarkan operasinya di Budapest kepada Isabel. Isabel sangat senang dan akan meresmikan operasi tersebut. Isabel meminta Bianca dan Vincent kembali ke London. Bianca sudah tiba di TKP dan berhasil menemukan beberapa sidik jari yang bisa mereka lacak. Lalu dia mendapatkan telepon dari Ozzy yang menyuruhnya segera kembali ke London. Ozzy memberitahu tentang operasi baru yang bernama Anubis untuk menangkap The Jackal. Sementara Ule masih beraktivitas seperti biasa di pulaunya, setelah berenang dia akan menghadiri meeting dengan pemegang saham yang membahas terkait peluncuran The Rivers. Pemegang saham meminta Ule menunda peluncurannya karena sekarang saham mereka sedang anjlok akibat efek peluncuran itu. Namun Ule tetap akan meluncurkan The Rivers lalu menutup komunikasinya. Ule berpesan kepada sahabatnya untuk menggantikannya meluncurkan The Rivers jika terjadi sesuatu kepadanya. Lalu Ule melakukan gladi resik untuk peluncuran The Rivers yang sudah terpasang kaca anti peluru. Keamanan berpesan agar Ule berdiri tidak jauh dari kaca anti peluru itu. Oh iya guys, jadi The Rivers itu sebuah program transparansi keuangan yang diciptakan oleh Ule agar uang-uang para miliarder, perusahaan, para petinggi itu jelas alirnya kemana, datangnya dari mana, dan meminimalisir terjadinya korupsi. Sebab itulah Ule ingin tetap meluncurkan The Rivers. Kembali ke Carles yang mengobrol dengan pria itu yang bernama Laszlo. Laszlo mengaku dirinya bekerja untuk Gabby. Dia juga mengatakan bahwa wajah Carles menunjukkan orang yang baik. Mereka pun tiba di suatu tempat. Carles menyuruh Laszlo menutup matanya dan hendak membunuhnya. Namun Carles melihat foto istri dan anaknya, sehingga dia mengurungkan niatnya. Namun Carles berpesan jika terjadi sesuatu kepadanya, rekannya akan menghabisinya beserta semua keluarganya, karena Carles sudah tahu tempat tinggal Laszlo. Dan jika polisi bertanya, dia harus mengatakan tidak pernah bertemu dengannya. Lalu Carles pun pergi. Laszlo nampak bahagia sekali. Carles mengirim pesan suara kepada Nuria untuk tidak menghubungi nomor itu lagi dan mengirimkan pesan lewat email saja.
Setibanya di warnet, dia langsung membuka web obrolan khususnya. Careless menghubungi Zina, lalu Zina mengatakan jika polisi telah mengetahui keberadaannya di Budapest, yang membuat atasannya mulai tak mempercayainya. Namun Careless tetap yakin akan menyelesaikan misinya. Tak lama, email Nuria masuk yang mengatakan dirinya telah tiba di Budapest. Careless mengirimkan lokasi hotel tempatnya menginap lalu pergi dari warnet itu. Di lain sisi, Damian sedang diinterogasi oleh Carver mengenai kejadian di Belarus. Carver menanyakan tentang Alexander Dagen, padahal dia sudah meninggal. Damian mengatakan jika datanya sudah dirubah oleh Kementerian Pertahanan. Careless kini sudah tiba di hotelnya, yang tak lama Nuria juga tiba di sana dan memberikan barang-barang yang Careless butuhkan. Careless berterima kasih lalu menyuruhnya pergi karena telah terlalu banyak melibatkannya. Nuria menolak dan tetap ingin menemaninya. Careless mulai melakukan penyamarannya. Nuria yang melihat itu nampak kaget dan bertanya kenapa dia melakukan ini. Careless menjawab bahwa ada yang mencarinya sehingga dirinya harus keluar dari sini. Careless sudah berubah menjadi pria tua sedang didorong oleh petugas di bandara. Dia akan terbang menuju Tallinn, sedangkan Nuria akan kembali ke Spanyol. Mereka pun berpamitan. Sementara Ozzy memberitahu Isabel bahwa Ule sedang berada di Tallinn. Isabel berpikir jika Ule di Tallinn, The Jackal juga di sana. Isabel meminta Bianca dan Vincent agar beralih penerbangan menuju ke Tallinn. Ozzy segera menghubungi Bianca dan menyuruhnya terbang menuju Tallinn, Estonia. Ozzy sendiri akan bergabung besok pagi. Pesawat mengalami penundaan selama 10 menit. Bianca dan Vincent ternyata satu pesawat dengan Careless. Namun Bianca tentunya tidak menyadari itu. Careless, Bianca, dan Vincent kini sudah tiba di Tallinn. Careless akan pergi menggunakan taksi menuju hotel. Setibanya di hotel, Careless langsung membuka penyamarannya. Yang tak lama datang 2 polisi. Mereka mau mengecek karena ada pencurian di lantai atas. Polisi itu menanyakan sedang apa di Tallinn. Careless mengaku dirinya arsitektur. Lalu polisi itu meminta kartu identitasnya. Careless menunjukkannya. Polisi itu nampak curiga dan meminta nomor handphone Careless, beralasan bisa menghubunginya jika terjadi sesuatu. Lalu Careless menghubungi Rasmus dan mengajaknya bertemu di bar. Mereka pun bertemu. Careless menawarkan Rasmus minuman. Lalu Rasmus menanyakan sedang apa dia di Tallinn dan berapa lama di sini. Careless menjawab hanya beberapa malam. Dia juga mengaku seorang arsitektur. Careless juga menceritakan kejadian di hotel. Dengan senang hati Rasmus menawarkan Careless untuk tinggal di rumahnya sampai urusannya di Tallinn selesai. Setibanya di rumah, Rasmus menunjukkan tempat tidur Careless. Di sofa, Careless berdua dengan Rasmus yang ternyata di Tallinn, Estonia, Zina datang menemui Careless di sebuah perpustakaan. Careless meminta bantuan Zina untuk mengurus 2 intelijen Inggris yang bernama Bianca dan Vincent supaya tidak mengacaukan rencananya. Careless pastikan semua akan berhasil, lalu dia pergi dari sana. Zina langsung menghubungi anak buahnya, sementara Bianca dan Vincent sedang menuju ke ruang rahasia di Kedutaan Besar Inggris di Tallinn bertemu dengan agen-agen lainnya. Di sana juga sudah ada Ozzy. Ozzy menyampaikan jika DNA yang didapat tidak ada kecocokan. Bianca dibantu agen yang bernama Cole untuk menggambar sketsa wajah Jekyll karena Bianca sempat melihatnya. Sementara Ule seperti biasa dia berenang. Kepala keamanannya sekali lagi memperingati Ule untuk tidak pergi ke Tallinn. Dia mendapatkan kabar jika pembunuhan di Hungaria berhasil lolos. Namun Ule tetap ingin meluncurkan The Reverse di Tallinn. Nuria termenung. Dia kini mulai percaya dengan Careless. Ibunya dan Alvaro datang membicarakan tentang bisnisnya. Mereka mau meminjam uang milik Careless. Nuria menyetujuinya, tapi hanya $40.000 saja. Dan mereka langsung pergi ke ruangan rahasianya Careless. Namun tanpa diduga, Alvaro mengambil uang lebih dan juga mengambil pistol di sana. Careless memantau mereka lewat handphonenya.
Careless melihat denah bangunan konser Dahl dan mengatakan kepada Rasmus bahwa dia ingin melihat lebih detail lagi buat referensi proyeknya. Dengan senang hati, Rasmus menurutinya dan mengajaknya hari ini juga sebelum akses ditutup total. Mereka tiba di gedung konser Dahl. Lalu Rasmus memberikan kartu akses miliknya agar Careless bisa berkeliling dengan bebas. Careless naik ke lantai 2 dan berhasil menemukan ruangan ventilasi untuknya bersembunyi nanti. Lalu dia mengembalikan kartu aksesnya kepada Rasmus dan berpamitan kalau dirinya akan kembali ke London. I've established a line of communication. Careless pun mulai berkemas, mereka berdua berpisah. Di ruangan rahasia, para agen mulai menyebarkan sketsa wajah Jekyll. Lalu Ozzy mendapatkan kabar bahwa ada polisi yang pernah berbicara dengan sketsa wajah yang sama tadi malam di hotel. Dia mengaku bernama Peter Gibson. Bianca dan Vincent akan pergi ke lokasi itu. Di luar mereka sedang menunggu jemputan, namun tiba-tiba setelah berhasil membunuh penyerang tak dikenal itu, Ozzy menyuruh Bianca dan Vincent ke dalam ruangan terlebih dahulu. Namun mereka berdua tetap ingin pergi ke hotel sekarang. Setibanya di hotel, tim mulai melakukan penyergapan, namun di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Polisi itu mengatakan jika orang itu memiliki paspor asal London atas nama Peter Gibson. Polisi juga sedang menyelidiki kartu kredit miliknya dan juga DNA-nya. Berita ancaman pembunuhan UDC mulai diberitakan. Timothy juga sedang menonton berita itu. Dia sangat geram sekali kepada Ule dan menyuruh asistennya saja yang mendatangi peluncuran The Ravers di Tallinn. Careless sudah merubah wajahnya dan memakai walker boot di kakinya. Dia mendatangi gedung konser Dahl untuk melihat konser. Dia juga membeli banyak sekali snack dan air minum. Saat konser dimulai, dia pergi ke tempat persembunyiannya di lantai 2. Careless akan tidur di sana sampai tiba acara Ule meluncurkan The Ravers yang sekitar 2 hari lagi. Dia juga mulai mempersiapkan senjatanya. Konser pun selesai, semua lampu dimatikan. Di saat akan tidur, Careless kembali teringat masa lalunya di saat masih menjadi pasukan militer dan awal bertemu dengan Nuria. Nuria dulunya pelayan di sebuah restoran. Careless sudah jatuh cinta kepadanya dari awal kali bertemu. Petugas sedang melakukan pengecekan di lantai atas. Careless berusaha menahan suaranya. Mereka juga mempersiapkan alat pemindai yang sangat canggih. Semua pengunjung nantinya akan dicek satu persatu. Bianca memberikan sketsa wajah The Jekyll kepada Kate. Kate meminta jam 6 semua orang harus keluar dari ruangan itu kecuali tim keamanan. Mereka mempersiapkan berbagai cara untuk keamanan Ule. Bahkan mereka juga mengerahkan anjing pelacak. Careless hanya bisa memantau dari atas. Kate juga menjelaskan susunan acara kepada Bianca dan Vincent, sedangkan Careless memilih untuk tidur. Lagi-lagi dia teringat masa lalunya. Careless rela mendatangi restoran itu tiap hari agar bisa melihat Nuria. Dia juga mengajak Nuria makan di luar saat libur bekerja. Nuria mau karena dia juga mulai suka kepada Careless. Hari peluncuran The Ravers pun tiba. Para pengunjung satu persatu mulai diperiksa. Kate juga akan melakukan pengecekan sekali lagi, bahkan di lantai atas juga diperiksa. Namun mereka semua tidak ada yang menyadari jika Careless ada di sana. Para pengunjung mulai menempati kursi penonton, sementara Ule juga sudah tiba di sana. Keamanan kembali berpesan kepada Ule agar tidak banyak bergerak dan tetap berada di posisi aman. Acara peluncuran pun dimulai. Acara itu dibuka oleh Rima Button, seorang host yang sangat terkenal. Careless kini keluar dari persembunyiannya menuju tempat untuk menembak dan dia juga mulai menghabisi para penjaga di lantai atas. Semua orang melihat siaran langsung acara itu. Keluarga Bianca, Timothy, bahkan juga Zina. Ule pun muncul menaiki panggung dan disambut meriah oleh semua penonton.
Dia langsung memberikan sambutan pembuka tentang programnya. Careless sudah bersiap dan menunggu momentum yang pas. Tiba-tiba ada tembakan lain di saat Careless juga menembak yang membuat Ule terpental. Di saat Careless akan menembak lagi, Ule sudah dilindungi oleh keamanan. Para penonton yang panik mulai berhamburan keluar dari ruangan itu. Careless bergegas turun dan berbaur dengan para penonton sehingga dirinya tidak ketahuan. Pasukan keamanan kewalahan mencari sang penembak karena penonton yang sangat kacau. Di jalan, Careless dipanggil oleh Rasmus yang melihatnya. Namun Careless langsung membunuhnya karena takut semuanya terbongkar. Lalu Careless pun pergi. Lagi-lagi Bianca kesal karena tak berhasil menangkap The Jackal. Di awal episode 8 kita flashback ke tahun 2013 di Helmand, Afghanistan. Terlihat sniper tentara Inggris yang bernama Alexander Duggan bersama pengintainya yang bernama Gary sedang menjalankan misi untuk membunuh pemimpin Taliban. Ternyata guys, identitas asli The Jackal bukanlah Careless, melainkan Alexander Duggan. Jadi mulai sekarang kita panggil saja dia Alex. Mereka di sana sudah lama menunggu selama 6 jam dengan jarak 1400 meter. Yang tak lama pemimpin Taliban itu keluar dari markasnya, Alex pun langsung menembaknya. Mereka bergegas pergi dan sudah ada rombongan yang menunggunya untuk kembali ke markas. Di markas mereka berolahraga untuk mengisi waktu kosongnya. Tak lama komandannya datang untuk memberi mereka libur selama 2 hari dan memberi selamat kepada Alex atas keberhasilan misinya. Di Akrotiri, Kyprus, Alex dan Gary beserta timnya sedang berlibur di sebuah kafe. Yang tak lama datang 2 orang pria tanpa sengaja menabrak Gary. Gary marah dan mendorong pria itu, namun Alex langsung melerainya. Pria itu meminta maaf dan mentraktir mereka minuman. Lalu pria itu menawarkan pekerjaan kepada Alex dan Gary untuk menjadi tentara bayaran. Mereka masing-masing akan mendapatkan bayaran sebesar 20.000 pound sterling Inggris jika menyelesaikan misi pertamanya. Dan pria itu menjamin tidak akan ada resiko, lalu dia meninggalkan kartu namanya. Di Ankara, Turki, terlihat seorang pria berjalan dan sedang dikawal. Namun tiba-tiba ternyata Alex dan Gary menerima tawaran dari pria itu. Orang itu sangat puas atas kinerja Alex dan Gary. Lalu dia membayarkan uangnya dan menawarkan misi lagi dengan harga yang lebih besar. Namun Alex menolak karena dirinya masih menjadi militer. Jika dia kabur, maka polisi militer akan memburunya. Pria itu tak memaksanya, namun mengatakan jika Alex berubah pikiran bisa menghubunginya. Alex dan timnya kembali mendapatkan misi untuk menghabisi kelompok Taliban. Komandan memberikan instruksi untuk menangkap Najib Khan hidup-hidup yang akan menghadiri pernikahan sepupunya. Pasukan pun berangkat. Kelompok Taliban sedang mengadakan acara pernikahan. Banyak kepala suku turut hadir di sana. Pasukan militer mulai mendekat. Alex dan Gary turun dari kendaraan menuju posisi terbaiknya. Sedangkan yang lain langsung menuju ke lokasi. Pemimpin tim yang bernama Walter turun dan berbicara secara baik-baik. Namun Gary melihat keberadaan sniper Taliban, sehingga terpaksa Alex menembak sniper itu. Kelompok Taliban yang mendengar suara tembakan hendak menyerang, namun pasukan militer lebih dulu menyerangnya. Alex dan Gary berlari menghampiri teman-temannya. Semua kelompok Taliban terbunuh tanpa tersisa satupun. Misi mereka kacau. Walter menghubungi pangkalan agar mengirimkan misil dan beralasan jika timnya terkepung. Lalu mereka pergi. Di atas bukit, pasukan berhenti sambil menyaksikan misil itu. Kembali ke masa sekarang, Leonora melaporkan kepada Timothy jika penembakan itu dari keamanan Ule yang berkhianat. Teddy menyampaikan kepada media bahwa apapun yang terjadi, The Reavers akan tetap diluncurkan dan akan diluncurkan 1 minggu lagi. Timothy sangat kesal dan menyuruh Leonora menghubungi Zina untuk mencari Jackal dan meminta pertanggungjawaban.
Leonora menyuruh Zina bergerak cepat karena hanya memiliki waktu 1 minggu sampai drivers diluncurkan. Polisi yang memeriksa TKP menemukan tempat persembunyian Alex dan juga senapannya yang ditinggalkan di sana. Bianca dan Vincent tak menyangka akan hal itu. Di kantor MI6, Bianca mengecek CCTV saat pengunjung masuk, namun tak menemukan Jekyll. Lalu Bianca meminta update soal Alexander Dagen. Damian hanya mendapatkan file yang di private, karena data pribadi Alexander Dagen sangat dirahasiakan. Para agen MI6 mengadakan rapat membahas tentang The Jekyll. Bianca mengatakan semua ini berkaitan dengan Alexander Dagen, karena data pribadi kematiannya sangat mencurigakan. Bianca ingin sekali melihat berkas itu. Isabel mengajak Bianca bertemu Menteri Luar Negeri. Mereka bertemu di restoran. Menteri itu memuji kinerja Bianca di Tallinn. Isabel membantu membujuk menteri agar membantunya membuka berkas itu. Beruntung, Pak Menteri mau membantunya menghubungi Menteri Pertahanan. Lalu Bianca pergi dari sana. Sketsa wajah Alex sudah tersebar luas di seluruh media. Alvaro yang melihatnya memanggil Nuria. Lalu Nuria pergi keluar dan menghubungi suaminya untuk meminta penjelasan. Alex meminta kepada Nuria agar Alvaro tak memberitahukan kepada siapapun karena tidak ada yang mengetahui siapa dirinya dan di mana tempat tinggalnya. Nuria meminta Alex datang besok dan memberi penjelasan dengan jujur. Alex berjanji akan datang lalu menutup teleponnya. Di penjara Wakefield, Inggris, Bianca datang menemui Larry untuk meminta maaf kepadanya atas semua kejadian yang menimpanya. Namun Larry masih benci kepada Bianca. Larry mengatakan jika Bianca itu licik dan penuh kebohongan. Bahkan Bianca lebih busuk darinya. Lalu tiba-tiba Larry memilih bunuh diri. Bianca yang melihat itu nampak shock dan memilih kembali ke kantor. Vincent mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa dirinya melakukan itu untuk melindungi semua orang. Lalu Vincent menyampaikan bahwa berkas Alexander Dagen sudah bisa diakses. Mereka menemui Ozzy, namun berkas itu hanya bisa dibaca di dalam ruangan itu. Setelah tanda tangan perjanjian, mereka mulai membaca latar belakang Alexander Dagen sampai kejadian di Helmand yang mengatakan jika Alex dan tim terbunuh akibat ledakan yang besar. Namun Bianca masih curiga dengan berkas itu. Ozzy mengambil berkas itu dan membawanya keluar. Namun dia dihadang oleh Isabel dan meminta berkas itu. Ozzy dibawa oleh Carver untuk diinterogasi. Dan inilah kejadian yang terjadi di Helmand. Saat mereka akan kembali ke markas, di jalan Alex meminta menghentikan mobilnya karena dia mencurigai ada sebuah ranjau di jalan yang akan dilewati. Semua pasukan bersiap. Alex dan Gary akan mengecek ke depan menggunakan detektor logam. Namun dia hanya menemukan sepeda kecil di atas tumpukan tanah. Pasukan pun masuk kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba Gary yang melihat itu panik dan kebingungan, namun Alex dengan santai berjalan. Gary bertanya apa yang terjadi. Alex menjawab mereka harus pergi ke tempat di mana mereka tidak bisa ditemukan. Di Pulau Valmarin, keamanan ULE memeriksa semua kapal yang mendekat. Ternyata Alex juga sedang memantau dari jauh untuk memikirkan ide rencana selanjutnya. Dia dikagetkan dengan kedatangan Zina. Zina datang untuk meminta pertanggungjawaban. Carles mengatakan bahwa dirinya akan menyelesaikan secepatnya. Seperti biasa, Ule berenang di pulaunya dengan penjagaan yang ketat. Setelah berenang, Ule lagi-lagi berpesan kepada Teddy agar tetap meluncurkan driver jika terjadi sesuatu kepadanya. Bianca terus menelusuri latar belakang Alexander Dagen. Di foto itu hanya wajah Kapten Mike yang terlihat jelas. Lalu Bianca mendatangi Mike yang sedang dirawat karena sudah lama terbaring sakit. Bianca menanyakan tentang Alexander Dagen. Mike enggan memberitahunya dan akan memanggil perawat. Bianca langsung mengambil Norskal dan mengancam Mike agar memberikan informasi terlebih dahulu. Bianca menemui Isabel dan memberikan informasi bahwa Alex sangat dekat dengan pengintainya yaitu Gary.
Jika Alex masih hidup, Gary harusnya juga masih hidup. Namun Isabel mengatakan itu hanya teori yang tidak bisa dibuktikan. Dia juga telah menutup misi itu karena semua kerugian tak sebanding dengan apa yang didapatkan. Bahkan Bianca sudah banyak memakan korban. Bianca memaksa tetap ingin melanjutkan misi itu. Namun Isabel tak peduli, bahkan jika Bianca menolak menutup misi itu, dia harus keluar dari agen MI6. Bianca mencoba menghubungi Ozzy, namun Ozzy tak bisa dihubungi. Lalu dia menanyakan Damian soal penutupan misinya, namun Damian sama sekali tidak tahu. Carver masih menginterogasi Ozzy dan menanyakan tentang kejadian di Belarus dan Hungaria, di mana Ozzy mendapatkan pesan dari nomor tak dikenal yang berasal dari Amerika. Namun pesan tersebut sudah tidak ada karena Ozzy telah menghapusnya. Akhirnya Bianca berhasil menemukan Ozzy yang sedang berlatih boxing. Ozzy juga sudah tahu jika misinya sudah ditutup. Ozzy tak tertarik lagi dengan misi itu. Bianca heran dengan Ozzy, padahal dia sudah banyak membantu Bianca. Alex mulai mempelajari cara menyetabilkan senapan di atas kapal. Alex pergi ke ruangan rahasianya di Spanyol. Dia mempersiapkan beberapa paspor dan juga persenjataan. Sesuai janjinya, Alex tiba di rumah. Dia mencoba mencari Nuria namun tak ditemukan. Lalu dia pergi ke kamar anaknya dan bermain bersamanya. Nuria yang melihat itu tak bisa menahan air matanya. Selesai menidurkan anaknya, Alex turun dari tangga dan sudah ditunggu oleh Nuria. Nuria menanyakan apakah pernikahannya nyata. Alex hanya terdiam. Nuria menanyakan apakah Alex membunuh orang untuk mendapatkan uang. Alex mengakuinya. Nuria meminta Alex mengakuinya lagi. Alex yang muak mengakuinya lagi sambil berteriak. Nuria terdiam dan tak menyangka akan hal itu. Lalu dia pergi. Keesokan harinya, Alex mengobrol dengan Nuria dan berjanji akan berhenti setelah misi terakhirnya selesai. Nuria hanya diam dan pergi. Lalu Alex mempersiapkan semua peralatan yang dia butuhkan. Sementara Alvaro baru pulang dan menemui Nuria, dia ingin bertemu dengan Alex untuk membicarakan tentang bisnisnya. Dia telah bekerja sama dengan Jimmy Tajero, gangster lokal yang paling ditakuti. Nuria sangat marah karena Alvaro telah membuat janji sembarangan, sehingga terpaksa Nuria menemui suaminya dan menyampaikan semuanya kepada suaminya. Alex berusaha menenangkan Nuria yang sedang panik. Alex berjanji akan menyelesaikan ini semua. Lalu Alex menemui Alvaro untuk membicarakan pertemuannya. Alvaro mengatakan lokasinya di Hotel Sierra yang ada restoran di pinggir pantai. Alex berjanji akan datang. Alvaro sangat senang lalu pergi dari sana. Di lain sisi, seorang wanita sedang menuju ke Pulau Valmarin untuk menemui Ule. Dia adalah perwakilan Dewan Direksi pemegang saham. Dirinya meminta Ule untuk menunda peluncuran driver karena saham mereka terus anjlok. Namun Ule tetap ingin meluncurkan drivers. Wanita itu mengancam jika Ule meluncurkan drivers, mereka semua akan keluar. Ule mempersilahkan jika mereka semua ingin keluar, dan Ule tetap akan meluncurkan driver. Di New York, Timothy bertemu dengan Menteri Luar Negeri yang bernama Jeremy. Ternyata Jeremy tahu Timothy lah yang menyewa The Jackal. Mereka membahas peluncuran driver yang tetap ingin diluncurkan. Mereka sekarang hanya bisa bergantung kepada The Jackal. Sementara Alex sudah berada di dermaga dekat Hotel Sierra, dia bertemu kenalnya untuk menyewa kapal dan beralasan dirinya akan pergi memancing. Lalu pria itu pergi dari sana. Alvaro sudah bersama Jimmy di Hotel Sierra. Mereka sedang menunggu Alex yang sudah terlambat. Alvaro meyakinkan Jimmy bahwa Alex akan datang. Namun tiba-tiba ternyata Alex lah yang menembak Jimmy Tajero dari jarak 2 km. Alex sekarang sudah berada di Split, Kroasia dan mempersiapkan semua peralatan untuk menuntaskan misi terakhirnya, lalu dia beristirahat. Keesokan harinya, Bianca yang bangun tidur mendapatkan berita kematian Jimmy Tajero yang mirip dengan penembakan Manfred Vez. Bianca menelusuri berita itu, ciri-cirinya sangat mirip dengan penembakan Manfred Vez. Dia mulai curiga. Sementara Alex sudah di dermaga dan menyewa kapal untuk mendekat ke Pulau Valmarin.
Tetapi pemilik kapal itu ingin ikut dengannya. Di tengah laut, Alex meminta menghentikan kapalnya. Lokasi itu berjarak 2 km dari Pulau Valmarin. Alex yang tak mau rencananya gagal langsung menghabisi pria itu. Lalu dia mempersiapkan semua peralatan persenjataannya yang sangat canggih. Alex mencoba menembak batu dan itu tepat sasaran. Sekarang dia hanya menunggu target keluar. Di saat memantau, Alex melihat sebuah drone mengarah kepadanya. Dia menutupi senjatanya dan pura-pura memancing. Kate menanyakan itu kapal siapa. Bawahannya mengatakan itu kapal lokal. Kate meminta mereka tetap mengawasinya. Ule akan kembali berenang. Kate mengawalnya dengan keamanan super ketat. Alex yang melihat target keluar langsung bersiap. Di saat akan menembak, ternyata ada gelombang yang membuat eksekusinya tertunda. Keamanan mengirim jet ski ke tempat Alex berada. Alex yang melihat itu langsung menembaknya. Lalu ada drone yang mendekat. Alex langsung menekan tombol pengacau sinyal. Drone itu terjatuh yang membuat Alex ketahuan. Kate meneriakkan kode merah dan langsung melindungi Teddy. Kate memerintahkan anak buahnya untuk melindungi Ule. Pengawal langsung menekan badan Ule agar tak muncul ke permukaan. Careless berhitung dan tiba-tiba pengawal itu terbunuh. Ule terkejut dan kembali menyelam. Careless kembali berhitung, namun ini yang terjadi. Ule terbunuh. Kate langsung melompat berenang menghampiri mayat Ule. Sementara Careless langsung cabut dari sana dan sedang dikejar oleh para keamanan. Nuria mendapatkan kabar bahwa Alvaro berada di kantor polisi dan meminta Nuria ke sana. Polisi Kroasia langsung melakukan pencarian terhadap pelaku penembakan Ule. Alex sendiri sedang kabur dan mencoba lewat jalan kecil. Namun di depan ada razia. Mau putar balik, di belakangnya ada mobil. Terpaksa Alex menerobosnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Mobil polisi itu menabrak tembok dan berhenti. Namun masih ada polisi lain yang menggunakan sepeda motor. Polisi juga meletakkan jebakan mobil. Namun Alex berhasil lolos. Kematian Ule diumumkan di seluruh media. Teddy menyampaikan bahwa peluncuran The Reverse ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Timothy dan rekan-rekannya yang melihat berita itu sangat senang. Di kantor MI6, Bianca kembali mendatangi Isabel dan menyampaikan kematian Jimmy Tajiro di Spanyol yang berkaitan dengan kematian Ule karena ciri-ciri penembakannya sama. Namun Isabel menegaskan bahwa sudah menutup misinya. Bianca kecewa dan memutuskan untuk berhenti dari agen MI6. Lalu Bianca pergi dari sana. Jeremy datang menemui Isabel. Ternyata mereka sudah tahu semua rencana The Jackal agar River gagal diluncurkan. Dan dugaan Ozzy selama ini tentang adanya pengkhianat di dalam agen MI6 itu benar. Bukan Damian, tetapi Isabel lah pengkhianat itu. Isabel juga menyampaikan bahwa Bianca mengundurkan diri dari MI6. Jeremy punya ide lain. Dia mengatakan biarkan Bianca mengejar Jackal. Setelah berhasil, baru kita mengurus Bianca. Alex masih kabur, namun tiba-tiba muncul anak kecil mengambil bola. Alhasil dia terjatuh ke dalam jurang. Kecelakaan itu membuat Alex terjebak. Beruntung ada seseorang yang lewat dan berhasil menolongnya. Pria itu juga sudah menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Namun Alex menodongkan pistol kepada pria itu dan meminta kunci mobilnya. Lalu Alex pergi dari sana. Sementara Alvaro sudah bebas karena Nuria menebusnya menggunakan uang milik Alex. Nuria langsung memaki-maki Alvaro dan meminta Alvaro tak lagi hadir dalam keluarganya. Nuria meninggalkan Alvaro di sana. Isabel datang ke rumah Bianca. Mereka berbicara berdua. Isabel membujuk Bianca agar kembali menangkap The Jackal. Dia juga mengatakan ini bukan misi resmi. Isabel akan mengurus semua kebutuhan Bianca di Spanyol. Isabel meminta Bianca menyelesaikan secepatnya secara rahasia. Setelah itu, Isabel berjanji akan mengembalikan posisinya di MI6. Namun ternyata Bianca menolaknya. Namun meskipun menolak, Bianca tetap membahas tawaran Isabel saat mereka berkumpul dengan keluarganya. Bianca berubah pikiran dan akan menerima tawaran Isabel.
Dia berjanji kepada keluarganya bahwa ini misi terakhirnya. Di tengah hutan, Alex mengobati lukanya dan merubah penampilannya. Lalu dia membakar mobil dan mendorongnya ke jurang untuk menghilangkan jejak. Tidak jauh dari hutan, Alex melihat sepasang suami istri sedang berkemah menggunakan mobil Vans. Alex menghampirinya. Mereka bernama Trevor dan Liz. Alex meminta tolong untuk diantarkan ke rumah sakit yang jaraknya sekitar 15 menit. Dia mengaku sedang mengalami mati rasa di tangannya dan darah tinggi. Beruntung mereka mau membantunya. Dan kini mereka sudah di jalan mengikuti arah yang ditunjuk oleh Alex. Trevor menanyakan di mana rumah sakitnya karena mereka sudah berjalan selama setengah jam. Alex mengeluarkan pistol dan akhirnya mengatakan jika mereka akan pergi ke perbatasan Montenegro. Jika mereka mau mengantarkannya, Alex tidak akan membunuhnya. Pada malam harinya mereka terpaksa harus memutar karena di depannya sedang ada razia. Namun Alex melihat jalan alternatif di GPS-nya. Mereka langsung mengambil arah itu. Alex juga mengizinkan Trevor istirahat sambil nyebat. Di saat lagi nyebat, Trevor bertanya, apakah Alex akan membunuhnya? Alex menjawab tidak akan, karena mereka orang baik. Lalu Trevor kembali naik ke mobilnya. Alex pun juga ikut naik. Namun tiba-tiba terpaksa Alex harus membunuh mereka berdua. Nuria sedang melihat berita kematian Ule. Yang tak lama Alex menelponnya dan mengajaknya berlibur namun hanya bertiga. Nuria curiga bahwa Alex pasti dalam bahaya. Alex tetap membujuknya dan mengatakan misi terakhirnya sudah selesai dan menawarkan beberapa lokasi di luar negeri. Namun Nuria mengatakan tak mau kemana-mana, hanya ingin di rumah saja. Nuria menanyakan kapan Alex pulang karena Nuria ingin membicarakannya di rumah saja. Alex menjawab sekarang dirinya dalam perjalanan pulang. Keesokan harinya Alex bersiap untuk pergi. Dia akan membakar mobil itu untuk menghilangkan jejak. Lalu Alex sudah berada di mobil tour tujuan luar negeri. Di perbatasan, tour guide turun menunjukkan paspor para penumpang. Beruntung mereka bisa lewat dengan aman. Di lain sisi, Bianca dan Vincent sudah berada di Spanyol untuk melanjutkan misinya. Di jalan, Bianca mengatakan bahwa ini misi rahasia, hanya mereka dan Isabel yang tahu. Mereka menuju kantor polisi yang menangani kasus Jimmy Tajero. Mereka bertemu dengan Inspektur Anna. Mereka mengaku dari agen MI6 sedang mencari orang yang ada di TKP waktu kejadian Jimmy. Namun Bianca yang sangat cerewet membuat Anna kesal. Vincent langsung mengambil alih dan bertanya dengan sopan. Anna mengatakan orang itu bernama Alvaro, pria pengangguran. Beruntung adiknya menikah dengan pria kaya asal Inggris. Akhirnya mereka mendapatkan alamatnya. Alex sudah tiba di Bandara Tivat untuk menuju Cadiz. Alex menunjukkan paspor, penjaga tak ada yang mencurigainya. Alex menggunakan komputer bandara untuk membuka web obrolan khususnya. Dia menghubungi Zina dan menagih sisa pembayarannya dalam waktu 24 jam. Zina langsung menghubungi Leonora untuk meminta bayaran The Jekyll. Namun Leonora malah membahas hal lain. Zina meminta bayarannya kali ini 2 kali lipat dan ditambah dengan bonus. Leonora setuju dan meminta Zina agar tetap di hotelnya karena seorang pria bernama Simon akan menemuinya beberapa jam lagi untuk membahas pembayarannya. Zina merasa curiga dengan hal itu. Zina sengaja tidak di kamarnya, lalu datang pria ke dalam hotel sambil menelponnya. Dugaan Zina benar, dirinya akan dihabisi setelah misinya selesai. Lalu Zina pergi meninggalkan hotelnya. Pria itu masuk ke dalam kamar untuk menghabisi Zina. Namun dia tak menemukan siapa-siapa. Sementara Bianca dan Vincent sedang memantau rumah Alex, dia melihat satu wanita dan satu anak. Bianca akan menunggu karena dia akan menangkap The Jekyll hidup-hidup. Nuria tiba-tiba mengemasi barang-barangnya dan mengambil beberapa uang. Dia akan pergi dari sana tanpa menunggu suaminya karena dia tahu suaminya dalam bahaya. Pada malam harinya, Bianca dan Vincent masih memantau. Dia melihat wanita itu pergi menggunakan taksi. Mereka tak perlu mengejarnya karena wanita itu akan meninggalkan The Jekyll. Di dalam mobil, Nuria menangis dan berusaha menguatkan dirinya. Alex sudah tiba di Cadiz, Spanyol, namun kopernya yang berisi senapan malah tertinggal di bandara.
Bianca melihat Alex tiba di sana, lalu mereka langsung bersiap. Alex mencari Nuria, namun di sana tidak ada siapa-siapa. Lalu dia dihubungi Zina yang mengatakan ada seseorang yang mengincarnya, lalu Zina membuang ponselnya. Alex membuka lacinya dan melihat sebagian uangnya sudah menghilang. Lalu dia mengemasi semua barang-barangnya. Sementara Bianca dan Vincent mulai masuk ke rumah itu. Tak lama Alvaro datang dengan keadaan mabuk. Mendengar ada seorang, Alvaro mengambil pistolnya. Namun naas, dia harus mati tertembak oleh Vincent. Mendengar suara tembakan, Alex langsung mematikan listrik. Bianca dan Vincent berpencar untuk menyusuri rumah itu. Alex melihat agen itu yang berdiri di depan ruangan rahasianya. Bianca masih mencarinya, namun tak berhasil menemukan. Bianca menyalakan alarm rumah untuk memancing The Jackal. Alex memutuskan untuk menghabisi dua agen ini. Dan Vincent yang menjadi korban pertamanya. Baku tembak pun terjadi. Bianca berkata tak perlu ada korban lagi. Dia bertanya Alex bekerja untuk siapa. Alex balik bertanya kenapa dia ngotot ingin menangkapnya. Bianca berkata, I like to win. kalau begitu Alex pun menjawab. So do I. Dan inilah yang terjadi. Akhirnya Bianca tewas. Nuria dan Carlito sudah berada di bandara Jerez. Dia dihubungi Alex, namun Nuria malah membuang ponselnya. Alex yang kepikiran kepada Nuria membuatnya tidak fokus. Alhasil, di kantor MI6, Isabel mengatakan kepada Ozzy bahwa Bianca pergi mengejar The Jackal melawan perintah. Namun sebelumnya Bianca telah mengirim pesan kepada Ozzy bahwa Bianca diperintahkan oleh Isabel untuk menangkap The Jackal. Namun Ozzy malah menghapus pesan itu. Di sebuah kota terlihat pria yang baru turun dari kereta MRT. Ternyata dia adalah Alexander Dagen yang berhasil selamat dari kecelakaan. Dia mendatangi Zina yang sedang duduk di taman. Lalu Zina menunjukkan koran dengan foto Timothy kepada Alex. Dia tahu Alex tak suka orang berhutang kepadanya. Alex pasti akan menagihnya, tetapi dia akan mencari seseorang terlebih dahulu. Lalu Alex pergi dari sana. Dan akhirnya serial season 1 yang sangat keren ini tamat. Kita tunggu season 2-nya ya guys ya. Tentunya masih banyak tanda tanya. Mulai dari Nuria yang perginya entah kemana. Apakah mereka akan bertemu lagi? Atau justru akan berpisah guys? Nah terus siapa orang yang akan Alex temui? Dan apakah pengkhianatan Isabel nantinya akan terbongkar di season 2 guys? Terus nah ini yang menarik guys. Apakah Timothy nantinya bakal bernasib sama dengan Elias? Wah ini pastinya banyak penasaran ya guys ya. Semoga cepat rilis season 2 nya guys. Oke, terima kasih yang sudah mantengin video ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa like video ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.